Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mitra Dr. Andi Hudia MPD, yang terhormat dosen pengampu Dwi Reski Anandari Sulaiman SPC MSc, serta para audiens yang saya cintai. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, topik yang akan kita bahas di sini mengenai analisis faktor motivasi belajar dalam perspektif pendekatan psikologi pendidikan berdasarkan kognitif sosial. Saya Harlan Haris selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya selaku pemateri, yaitu ada Dwitya Hartati, Kina Rodatul Jannah, Nur Ramadhani Gusti, Dian Ekawati, dan Wahida. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu faktor-faktor motivasi belajar. Mempengaruhi seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan siswa menjadi faktor penting guru dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbakas, sehingga guru mendai penting dalam proses pembelajaran peserta didik dalam berupaya mewujudkan perubahan sikap dan tingkah laku. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari faktor-faktor motivasi belajar. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Motivasi belajar pada siswa tidak sama kuatnya. Ada siswa yang motivasinya bersifat intrinsik, di mana kemauan belajarnya itu lebih kuat dan tidak tergantung pada faktor di luar dirinya. Sebaliknya, dengan siswa yang motivasi belajarnya bersifat ekstrinsik, kemauan untuk belajar sangat tergantung pada kondisi di luar dirinya. Namun demikian, di dalam kenyataan motivasi ekstrinsik inilah yang banyak terjadi terutama pada anak-anak dan remaja dalam proses belajar. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Memberi angka-angka dalam hal sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya, banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Bentuk kerja keras siswa dapat terlihat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi. Guru juga jangan terlalu sering memberikan ulangan karena akan memberikan dampak yang membosankan dan akan menjadi rutinitas belaka saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai faktor-faktor dalam motivasi belajar. Berikut kita akan melangkah ke pemateri kedua, kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu metode penelitian perspektif pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Bandura telah menguraikan proses pembelajaran sosial yang menyangkut faktor kognitif dan perilaku yang mempengaruhi masyarakat dalam proses pembelajaran sosial. Ini juga merupakan gagasan yang menekankan pendapat bahwasanya mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Ia menjelaskan cara seseorang mengontrol kejadian dalam kehidupan melalui pikiran dan tindakan yang mengatur diri sendiri. Proses fundamentalnya meliputi penetapan arah, tujuan, evaluasi asumsi hasil dari sebuah tindakan, evaluasi kemajuan, pencapaian tujuan, dan pengaturan diri terhadap pikiran, emosi, dan tindakan. Bandura menjelaskan bahwa ciri khas lain dari teori kognitif sosial adalah bahwa ia memainkan peran utama dalam pengaturan diri. Perilaku orang tidak hanya menyesuaikan diri dengan kecenderungan orang lain. Sebagian besar perilaku mereka dimotivasi dan diatur oleh standar internal, dan tanggapan mereka terhadap perilaku mereka terkait dengan penilaian diri. Proses kognitif berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengingat dan menguasai pelajaran. Proses ini pada akhirnya membentuk kemampuan kognitif anak untuk memahami pelajaran, membentuk kemampuan
membentuk hubungan dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Kemampuan kognitif semua anak harus berbeda. Anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru sekolah. Baik, kita sudah mendengarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut. Kemudian, pemaparan mengenai ringkasan artikel yang akan dibawakan pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Di sini saya selaku pemateri keempat, di mana saya akan membahas mengenai ringkasan artikel. Dalam artikel kami ini dibahas mengenai pendekatan kognitif sosial dalam konteks motivasi belajar siswa. Artikel ini juga menyoroti perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini berasal dari dalam dan luar siswa. Motivasi intrinsik dianggap lebih kuat. Motivasi ekstrinsik juga seringkali lebih digunakan, terutama pada anak-anak dan remaja. Artikel ini juga menekankan pentingnya guru dalam memotivasi siswa dan mengemukakan bahwa guru harus kreatif dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. Ada beberapa metode yang disarankan termasuk penggunaan kurikulum yang menarik dan interaksi positif antar siswa. Pendekatan kognitif sosial dalam artikel ini juga membahas penggunaan pujian dan hukuman sebagai alat motivasi. Ini juga Penekanan juga diberikan pada pentingnya pujian yang berarti dan positif untuk memotivasi siswa, sementara hukuman harus digunakan dengan bijaksana. Terakhir, yaitu artikel ini membahas mengenai fungsi motivasi, termasuk dorongan perbuatan, pengarahan pembuatan, dan pemberian arahan pada kegiatan. Dalam keseluruhan artikel ini, memberikan pandangan tentang bagaimana guru dapat memanfaatkan pendekatan kognitif sosial untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan mengenai ringkasan artikel. Berikut kita akan melangkah ke pemaparan terakhir mengenai analisis kritis dalam artikel tersebut. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri kelima akan melanjutkan materi tentang analisis kritis. Nah, pendekatan kognitif sosial yang diterapkan dalam konteks motivasi belajar merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan motivasi siswa. Namun, beberapa poin yang penting perlu dijelaskan dalam analisis kritis terkait isu-isu yang dibahas dalam teks. Nah, yang pertama, perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, penekanan pada motivasi ekstrinsik yang dianggap lebih umum pada anak-anak dan remaja bisa menjadi kelemahan dalam pendekatan ini. Memahami perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik penting. Guru perlu bekerja untuk mengembangkan kedua jenis motivasi ini, bukan hanya memfokuskan pada motivasi ekstrinsik. Yang kedua, kreativitas dalam memotivasi. Penekanan pada kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi siswa adalah poin penting. Namun, metode-metode yang lebih spesifik atau contoh konkret akan lebih berguna. Bagaimana seorang guru seharusnya menerapkan metode kreatif dalam penekanan kognitif sosial? Nah, diperlukan pedoman yang lebih rinci. Nah, yang ketiga, pujian dan hukuman. Komentar mengenai pujian dan hukuman memberikan pandangan yang seimbang. Namun, perlu disoroti bahwa hukuman harus digunakan dengan bijaksana dan sebaiknya dipertimbangkan sebagai opsi terakhir. Penekanan pada ujian dan reinformation positif adalah pendekatan yang lebih efektif dalam pembangkitan motivasi positif. Nah, yang keempat, persaingan dan kerjasama. Persaingan dan kerjasama adalah dua pendekatan yang berbeda, dan keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Guru harus memastikan bahwa persaingan yang sehat diterapkan dan bahwa kerjasama juga dihargai. Ini dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan memadukan kompetensi dan kerjasama sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang terakhir, fungsi motivasi. Fungsi motivasi yang dibahas sesuai dengan pemahaman teori, tetapi penting untuk diingat bahwa motivasi adalah lebih dari sekedar motor penggerak dan pengarahan perbuatan. Motivasi juga berkaitan dengan keyakinan diri, kepercayaan siswa terhadap kemampuannya, dan perasaan bahwa usaha mereka memiliki arti dalam pencapaian tujuan. Terima kasih. Baik, itulah tadi pembahasan yang telah semua pemateri paparkan. Sebagai kesimpulan, motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar, mengajar antara guru dan siswanya. Kemudian, di dalam motivasi belajar, setiap individu bisa jadi tidaklah sama. Kita harus mengetahui arti motivasi itu sendiri, agar kita dapat memahami arti dari motivasi itu sendiri, dan dapat melaksanakannya ke dalam kehidupan kita. Jenis motivasi seperti apa yang kita butuhkan untuk membangkitkan agar siswa termotivasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat berasal dari dalam diri, antara lain seperti motivasi belajar, sedangkan faktor
dari luar diri yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Di antaranya ada faktor metode pembelajaran dan faktor lingkungan. Bila faktor lingkungan dalam keadaan baik, maka akan berdampak baik pula terhadap siswa. Dan sebaliknya, jika lingkungan sekitar tidak baik, maka akan berpengaruh negatif dan kita sebagai calon guru harus tahu upaya apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana persaingan sehat dan kerjasama dapat mempengaruhi motivasi. Persaingan yang sehat mendorong siswa untuk mencapai hasil terbaik, sementara kerjasama menciptakan lingkungan belajar yang positif. Fungsi motivasi mencakup dorongan perbuatan, pengarahan perbuatan, dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Dalam keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya peran guru dalam memanfaatkan pendekatan kognitif sosial untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya Harlan Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.